Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvi Elsa Elizabeth Ramba dari Universitas Katolik Atmajaya dengan NIM 202506020058 dan student ID 120250011004 dari program studi farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai asam basa. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bersama. Dari materi asam basa ini terdapat 3 tokoh yang berbeda dengan teori yang berbeda pula. Yang pertama ada Arrhenius, asamnya melepas ion H+ dalam air. Sedangkan basanya melepas ion OH- dalam air dan netralisasi reaksi antara ion H+ dan OH- membentuk H2O. Pada teori yang kedua ada Bronsted-Lowry, di mana asam menjadi pendonor proton H+. Sedangkan basa menjadi akseptor proton H+, dan netralisasi adalah transfer proton H+ dari asam ke basa atau perpindahan proton. Yang ketiga ada Lewis, di mana asam menjadi akseptor PeB atau pasangan elektron bebas, sedangkan basa menjadi pendonor pasangan elektron bebas, dan netralisasinya membentuk ikatan kovalen koordinasi. Sifat dari air pH ada 3. Yang pertama ada pH kurang dari 7 bersifat asam. Yang kedua ada pH lebih besar dari 7 bersifat basa atau alkali. Yang ketiga ada pH sama dengan 7 yang bersifat netral. Berikutnya ada kekuatan dan faktor yang mempengaruhi asam lemah. Yang pertama kekuatan ikatan antara H dan A, di mana ikatan yang lebih lemah memudahkan pelepasan proton. Yang kedua polaritas ikatan, di mana ikatan yang lebih polar meningkatkan kecenderungan pelepasan H+. Yang ketiga elektronegativitas atom A. Atom dengan elektronegativitas tinggi menstabilkan ion konjugat. Yang keempat ada ukuran atom. Dalam satu golongan, semakin besar ukuran atom, kekuatan asam meningkat. Contohnya HF, HCl, HBr, HI. Asam lemah hanya terdisosiasi sebagian, sehingga di dalam larutan terdapat campuran Ha, amin, dan H3O+. Contohnya HF, HNO2, dan CH3CO2H. Asam sangat lemah, hampir tidak terdisosiasi seperti HCN atau H2O. Pada tabel di atas, bagian atas tabel menunjukkan asam paling kuat dan basa paling lemah. Sedangkan bagian bawah tabel menunjukkan asam paling lemah dan basa paling kuat. Panah menunjukkan tren berlawanan. Kekuatan asam meningkat ke atas, sedangkan kekuatan basa meningkat ke bawah. Selanjutnya, asam dan basa lemah dan konstanta ionisasi. Asam dan basa lemah tidak terionisasi sempurna dalam air, melainkan mencapai keadaan setimbang. Konstanta ionisasi asam atau Ka menyatakan derajat ionisasi asam lemah dan digunakan untuk menilai kekuatan relatif suatu asam. Konstanta ionisasi basa atau Kb menyatakan kemampuan basa lemah untuk menerima proton dari air. Semakin besar nilai Ka atau Kb, semakin kuat sifat asam atau basa tersebut. Contohnya pada gambar di bawah ini. Selanjutnya hubungan antara konjugat asam dan konstanta ionisasi basa. Setiap asam memiliki basa konjugat dan sebaliknya. Hubungan antara Ka dan Kb dinyatakan oleh Ka dikali Kb sama dengan Kw. Hubungan ini menunjukkan bahwa asam yang kuat memiliki basa konjugat yang sangat lemah, sedangkan asam lemah memiliki basa konjugat yang relatif lebih kuat. Struktur molekul dan kekuatan asam. Yang pertama, hubungan struktur molekul dengan kekuatan asam ditentukan oleh kemudahan atom H dilepaskan sebagai H+. Hal ini sangat dipengaruhi oleh struktur molekul asam. Yang kedua ada nilai Ka dan pKa. Nilai Ka menunjukkan derajat ionisasi dalam air, di mana jika Ka besar maka asam kuat. Kalau pKa, maka pKa sama dengan min Ka. Jika pKa kecil maka asam menjadi kuat. Sedangkan jika pKa besar maka akan menjadi asam lemah. Yang ketiga ada faktor struktur yang mempengaruhi kekuatan asam. Yang pertama faktornya kepolaran ikatan H dan X.
Semakin polar ikatan H dan X semakin mudah H+ dilepas, contohnya seperti HCl lebih kuat dari HF. Yang kedua, ada stabilitas basa konjugat. Jika basa konjugat stabil, muatan terbesar atau ditarik oleh atom elektron negatif, asamnya lebih kuat. Yang ketiga, ada efek induktif atom elektron negatif. Atom seperti O, Cl, dan F menarik elektron sehingga melemahkan ikatan O dan H atau H dan X. Yang terakhir ada resonansi, yaitu asam dengan basa konjugat yang distabilkan oleh resonansi, misalnya asam format, asam asetat, lebih kuat dibanding alkohol. Contoh dari tabel berikut, yang pertama ada asam kuat, ada HCl, di mana Ka sangat besar sedangkan pKa sangat kecil. Ada juga asam lemah, ada HF, HNO2, CH3COOH, di mana Ka-nya kecil sedangkan pKa lebih besar. Dan ada juga asam sangat lemah, di mana CH3OH hampir tidak terionisasi. Jadi, semakin mudah proton H+ dilepas dan semakin stabil basa konjugatnya, semakin kuat asam tersebut. Berikutnya, ada sifat asam basa dari garam, oksidasi asam, basa, dan amfoter, serta asam poliprotik. Yang pertama ada sifat asam basa garam, di mana ada 4 sifat larutan garam ditentukan oleh asal asam dan basa penyusunnya. Yang pertama ada asam kuat tambah basa kuat menjadi netral dengan pH 7. Contohnya ada NaCl dan KNO3. Yang kedua ada asam kuat plus basa lemah menjadi asam, di mana pH-nya kurang dari 7. Contohnya seperti NH4Cl. Yang keempat ada asam lemah tambah basa kuat, di mana menjadi basa dengan pH lebih dari 7. Contohnya seperti NaCH3COO. Dan yang keempat ada asam lemah tambah basa lemah menjadi tergantung Ka dan Kb. Yang kedua ada oksidasi asam, basa, dan amfoter, di mana oksidasi asam, oksidasi non-logam bereaksi dengan air membentuk asam. Contohnya seperti CO2 menjadi H2CO3. Yang kedua ada oksidasi basa, di mana oksidasi logam bereaksi dengan air membentuk basa. Contohnya seperti CaO menjadi CaOH2. Selanjutnya ada oksidasi amfoter, di mana dapat bersifat asam atau basa. Contohnya Al2O3 dan ZNO. Yang ketiga ada senyawa amfoter, zat yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa tergantung pasangan reaksinya, seperti H2O dan HCO3-, di mana dapat melepas atau menerima proton. Yang keempat ada asam poliprotik, di mana asam yang dapat melepaskan lebih dari 1 proton H+ secara bertahap. Setiap tahap memiliki Ka berbeda. Contohnya asam karbonat H2CO3. H2CO3 menjadi H+ tambah HCO3-. Yang kedua ada contoh seperti HCO3- menjadi H+ tambah CO3-2-. Selanjutnya ada penentuan pH. Dalam penentuan pH digunakan konsep konsentrasi ion H3O+, serta indikator asam basa. Setiap indikator memiliki rentang perubahan warna pada pH tertentu. Misalnya, metil jingga cocok untuk suasana asam, fenolftalein untuk suasana basa, dan bromtimol biru efektif di sekitar pH netral. Pemilihan indikator harus disesuaikan dengan rentang pH larutan agar hasil pengamatan akurat. Kesetimbangan larutan homogen dan heterogen. Kesetimbangan larutan homogen terjadi apabila seluruh reaktan dan produk berada dalam satu fase yang sama, biasanya fase larutan. Contoh paling umum adalah kesetimbangan ionisasi asam atau basa lemah di dalam air. Contohnya sebagai berikut. Semua zat berada dalam fase larutan, sehingga semuanya dimasukkan dalam ekspresi tetapan kesetimbangan atau Ka. Sebaliknya, kesetimbangan heterogen melibatkan lebih dari satu fase. Contohnya adalah kelarutan garam yang sukar larut dalam air. Contohnya seperti berikut. Larutan buffer. Larutan buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan pH hampir konstan meskipun ditambahkan sedikit asam kuat atau basa kuat. Kemampuan ini sangat penting karena banyak reaksi kimia, khususnya reaksi biologis dan analisis kimia, hanya berlangsung optimal pada pH tertentu. Berikutnya ada persamaan Henderson-Hasselbalch.
di mana persamaan yang digunakan untuk menghitung pH larutan buffer, khususnya buffer asam lemah dan basa konjugatnya. Persamaan ini merupakan bentuk logaritmik dari tetapan ionisasi asam atau Ka. Digunakan untuk menghitung pH buffer, berikut rumusnya. Kurva titrasi pH ada 4, ada basa kuat dititrasi dengan asam kuat. Berikutnya ada basa lemah dititrasi dengan asam kuat, ada basa kuat dan asam lemah, basa lemah dan asam lemah. Bentuk kurva dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya asam dan basa yang bereaksi. Basa kuat, asam kuat, pH awal sangat tinggi dan turun tajam di sekitar titik ekuivalen. Titik ekuivalen berada pada pH 7 karena terbentuk garam netral. Basa lemah, asam kuat, pH awal lebih rendah dan penurunan pH terjadi lebih landai karena adanya daerah buffer. Titik ekuivalen berada di bawah pH 7 akibat terbentuk garam bersifat asam. Basa kuat, asam lemah, pH awal tinggi dan penurunan pH tidak setajam titrasi dengan asam kuat. Titik ekuivalen berada di atas pH 7 karena garam yang terbentuk bersifat basa. Basa lemah, asam lemah. Perubahan pH sangat gradual tanpa lonjakan tajam di titik ekuivalen. Titik ekuivalen sulit ditentukan dan pH-nya bergantung pada nilai Ka dan Kb. Titrasi asam basa adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikannya dengan larutan lain yang konsentrasinya telah diketahui. Reaksi yang terjadi adalah reaksi netralisasi. Asam tambah basa menjadi garam dan air. Selama proses titrasi, larutan titran ditambahkan secara perlahan hingga mencapai titik ekuivalen, yaitu kondisi di mana jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Menentukan KSP dan menghitung kelarutan dari KSP. Nilai KSP dapat digunakan untuk menghitung kelarutan suatu garam dan sebaliknya. Data kelarutan dapat digunakan untuk menentukan nilai KSP. Jika kelarutan AgCl sama dengan S, maka KSP sama dengan S kuadrat. Semakin kecil nilai KSP, semakin kecil kelarutan zat tersebut. Kesetimbangan larutan. Kesetimbangan kelarutan adalah keadaan setimbang antara padatan senyawa ionik yang tidak larut sempurna dengan ion-ionnya dalam larutan jenuh. Pada keadaan ini, laju pelarutan sama dengan laju pengendapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan pengendapan senyawa ionik. Yang pertama ada pH. Kelarutan senyawa ionik yang mengandung ion basa meningkat dalam suasana asam karena ion H+ bereaksi dengan ion basa sehingga menggeser kesetimbangan ke arah pelarutan. Yang kedua, faktor suhu. Pada umumnya, kenaikan suhu meningkatkan kelarutan zat padat dalam cairan karena energi kinetik partikel meningkat dan mempermudah proses pelarutan. Faktor yang ketiga, jenis pelarut. Kelarutan bergantung pada kesesuaian sifat terlarut dan pelarut. Senyawa ionik lebih mudah larut dalam pelarut polar seperti air dibandingkan pelarut non-polar. Faktor yang keempat, ada ion senama. Penambahan ion yang sama dengan ion dalam senyawa sukar larut akan menurunkan kelarutan karena kesetimbangan bergeser ke arah pembentukan endapan. Pemisahan ion dengan presipitasi selektif. Presipitasi selektif merupakan teknik pemisahan ion berdasarkan perbedaan nilai KSP dari senyawa ionik. Dengan mengatur konsentrasi ion tertentu, ion dengan KSP paling kecil akan mengendap terlebih dahulu. Aplikasi asam basa dalam farmasi ada pengaturan pH obat. pH diatur agar obat stabil, tidak mudah terurai dan nyaman saat digunakan, seperti obat tetes mata dan injeksi. Yang kedua ada kelarutan dan absorpsi obat. Sifat asam atau basa obat memengaruhi kelarutan dan penyerapan obat dalam tubuh, terutama di lambung dan usus. Yang ketiga ada pembuatan garam obat. Obat asam atau basa diubah menjadi bentuk garam untuk meningkatkan kelarutan dan kestabilan. Yang keempat, sebagai sistem penyangga atau buffer. Buffer digunakan untuk menjaga pH obat tetap konstan selama penyimpanan dan penggunaan. Ada antasida. Antasida bersifat basa dan digunakan untuk menetralkan kelebihan asam lambung. Dan yang terakhir, untuk kontrol ionisasi obat. Derajat ionisasi memengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan efektivitas terapinya.
Sekian materi asam basa yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.